Selanjutnya kita tinjau kembali persamaan gelombang 1, 2 dengan syarat awal 3 dan 4. Pada sesi ini kita akan membahas solusi dengan lebih eksplisit, yaitu dengan fx dan gx yang diberikan. Selain itu, kita juga akan meninjau senar dengan ukuran tertentu. Jadi panjang L-nya adalah pi dan parameter C kuadrat, yaitu tegang tali T per rapat massa rho diambil sama dengan 1 untuk penyederhanaan formula. Dan apabila kita ambil L sama dengan pi, C sama dengan 1, maka solusinya sekarang bentuknya sudah tampak lebih simpel seperti ini. Selanjutnya, apabila simpangan awal adalah sin X, maka kita akan menghitung koefisien AN. Sin X sama dengan sigma, ya kan Fx sama dengan sigma Ux0. Ux0 adalah AN sin NX. N dari 1 sampai tahu nggak? Berapa ini AN-nya? Apakah Anda mau pakai rumus koefisien derajat Fourier sinus? Atau kalian bisa selesaikan ini dengan pengamatan saja. Coba kalau kita jabarkan ruas kanan, ini kan A1 sin X, A2 sin 2X, kemudian A3 sin 3X, dan seterusnya. Dari sini sebetulnya kita sudah dapatkan bahwa A1 sama dengan 1. Ya, coba perhatikan deret yang ruas kanan itu harus sama dengan sin X untuk setiap X. Jadi mau tidak mau A1 sama dengan 1 dan A2 sama dengan 0, A3 sama dengan 0 dan seterusnya. Setuju? Nah, sebetulnya hasil ini Anda juga bisa pahami dari aspek berikut. Ruas kanan adalah representasi sebagai deret Fourier sinus dari fungsi sinus. Jadi kalau representasi fungsi sinus sebagai deret Fourier sinus ya dirinya sendiri, begitu kan? Nah, inilah yang kita dapatkan. Jadi A1-nya adalah 1, A2 dan seterusnya adalah 0. Selanjutnya, kecepatan awal Gx ini sama dengan 0. Ini artinya apa? 0 sama dengan sigma Bn kali N kemudian sin Nx. N dari 1 sampai tahu nggak? Dari sini Anda dapat apa? Dari sini kita dapat Bn sama dengan 0 untuk setiap N. Ya, jadi apa yang kita dapatkan sekarang? Bn-nya 0 untuk setiap N, lalu A1-nya 1 dan yang lainnya 0. Jadi banyak yang 0. Di tanda sigma ini banyak yang 0. Yang tak 0 hanya A1. Sehingga UXT-nya adalah apa? Ya, betul. A1 kosinus apa? Kosinus T sin T. Betul? Ya, salah. Bukan sin T, tetapi sin X. Ya, ini dia. Jadi kalau kemudian ekspresi fungsi ini kita animasikan, ini pakai software, jadi ini dianimasikan karena ini ada fungsi waktu di sini dan fungsi X di sini. Jadi kita bisa animasikan, hasilnya adalah sebagai berikut. Begitu. Jadi ingat bahwa U adalah simpangan senar terhadap kondisi setimbang apabila Anda berikan simpangan awal berupa fungsi sin X dan kemudian dilepaskan tanpa kecepatan awal, tidak dihentak, maka senar Anda akan bergerak seperti ini. Ya, oke.
Dengan cara yang analog, apabila ini senar yang sama, senarnya panjangnya pi dan c-nya 1. Sekarang kalau simpangan awalnya sin 2x dilepas dengan kecepatan awal 0, maka solusinya adalah ya ini. Sin 2x cos 2t. Nah, cos 2t, c-nya sudah sama dengan 1 ya. Begitu. Dan apabila dianimasikan, Anda akan dapatkan begini. Ini sebetulnya nggak loncat-loncat ya, ini animasinya ya mulus aja. Ini hanya perkara settingan aja. Berikutnya saya juga plot untuk simpangan awal sin 3x. Yang ini adalah fx-nya. Fx-nya adalah sin 3x. Anda bisa bayangkan bahwa akan ada banyak sekali mode. Jadi kalau yang ini dianggap mode 1, yang ini dianggap mode 1, kemudian ini mode 2 dan ini mode 3, Anda bayangkan akan ada banyak sekali mode. Begitu. Dan ini yang dinamakan sebagai normal mode. Kita lanjutkan. Lagi-lagi ini adalah persamaan gelombang yang sama dengan syarat batas kedua ujung senar diikat yang solusinya adalah sebagai berikut. Perhatikan bahwa solusi ini dapat ditulis dalam bentuk lain sebagai berikut. Ya, karena jumlahan cos dan sin dengan frekuensi yang sama dapat dituliskan sebagai cos dari suatu frekuensi T min beda fase alfa n. Nah, suku yang saya tulis dengan tanda hijau ini lah yang disebut dengan nama normal mode atau mode ke N pada animasi sebelumnya. Sehingga kita bisa memandang solusi persamaan gelombang 1 dan 2 sebagai superposisi dari gelombang-gelombang dengan frekuensi Fn, yaitu Npc per L. Ini adalah frekuensi dalam satuan 1 per detik. Apabila kita konversi ke satuan Hertz, yaitu yang maknanya putaran per detik, maka rumusnya menjadi ini. Jadi, solusi umum kita itu adalah superposisi dari gelombang-gelombang berfrekuensi Fn yang tak lain adalah N kali kelipatan dari C per 2L. Nah, C per 2L ini disebut sebagai frekuensi fundamental. Oke. Ya, terkait istilah-istilah normal mode, frekuensi fundamental, dan seterusnya, Anda dapat mencarinya di internet. Banyak sekali informasi menarik terkait istilah-istilah ini. Ya, selanjutnya yang masih mau kita bahas adalah kaitannya dengan tinggi rendah nada yang dihasilkan. Masih ingat bahwa persamaan 1 dan 2 adalah persamaan getaran senar. Ya, kita tahu bahwa alat musik sebagian besar banyak alat musik yang memiliki senar dan menghasilkan nada rendah ataupun tinggi. Dan itu terkait erat dengan frekuensi dari nada yang dihasilkan, Fn, yang mana bergetar dengan frekuensi yang merupakan kelipatan dari F1, yaitu C per 2L, yang mana di sini adalah rumusnya sebagai berikut. Jadi, tegangan tali, rapat massa, dan panjang tali mempengaruhi frekuensi fundamental. Sementara kita tahu bahwa nada tinggi itu tak lain dihasilkan oleh frekuensi tinggi besar. Jadi kalau F membesar, maka
artinya nada yang dihasilkan tinggi. Oke, bayangkan Anda punya alat musik dengan yang menghasilkan bunyi dengan getaran, maka frekuensi nada yang dihasilkan oleh alat musik itu akan bergantung pada tegangan tali, seberapa kencang Anda memasang senar Anda, kemudian rapat massa tali dan panjang senar. Jika tegangan T diperbesar, maksudnya kalau senar gitar aja dikencangkan, maka nada yang dihasilkan akan lebih apa? Ya, lebih tinggi. Ya, karena apa? Karena T diperbesar, F1 akan membesar, pada gilirannya nada yang dihasilkan akan lebih tinggi. Selanjutnya, mungkin kita bisa pikirkan mengapa biola menghasilkan nada tinggi, sedangkan bass menghasilkan nada rendah. Ini lebih kecil dibanding L bass, sehingga frekuensi biola bagaimana akan lebih besar daripada frekuensi bass. Oke. Jadi dari pengamatan rumus frekuensi fundamental ini kita bisa mendapatkan penjelasan mengapa biola menghasilkan nada tinggi, ya karena panjang senarnya kecil, jauh lebih kecil dibandingkan panjang senar bass. Terkait hal ini banyak sekali informasi yang bisa Anda temukan di internet yang sangat-sangat menarik. Silahkan kunjungi website dan pakailah kata kunci vibration string, standing wave, frekuensi fundamental, normal mode, dan sebagainya. Sekian dan terima kasih.